Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Romi. Di video kali ini saya akan coba mempresentasikan atau mereview lah, lebih tepatnya mereview sebuah aplikasi berbasis .NET Framework menggunakan C#. Aplikasi ini bernama jasaprint.id. Domainnya adalah www.jasaprint.id. Tapi untuk saat ini memang belum online ya. Tapi mungkin kedepannya akan kita online kan ya, jasaprint.id. Jadi reponya ada bisa dilihat di sini ya. Kalau kita git remote minv, ya reponya ada di sini ya. Di tenromi/jasaprint.net ya, jasaprint.id.net. Domainnya bukan jasaprint.id.net, domainnya jasaprint.id ya. .net ini maksudnya ini versi yang pakai framework .net gitu. Tapi mungkin nanti kita akan kembangkan juga untuk framework yang lain gitu, agar multi platform gitu ya. Nah, aplikasinya adalah aplikasi untuk manajemen usaha print dokumen lebih tepatnya gitu ya. Printan dokumen, print skripsi gitu. Jadi bukan printing besar gitu, tapi printing rumahan gitu ya. Nah, aplikasinya seperti apa? Mungkin kita akan langsung demokan dulu ya. Jadi di video ini kita akan bagi beberapa section ya. Section pertama itu adalah saya akan coba demokan aplikasinya. Kita akan demo aplikasi, kemudian di session kedua kita akan review sedikit untuk codingannya ya, terutama koneksi ke LINQ, koneksi ke SQL Server menggunakan LINQ. Kemudian di sesi terakhir kita akan lihat sedikit skema database seperti apa. Oke, kita langsung coba runkan aplikasinya ya. Coba kita jalankan. Oke, pertama kita akan diminta untuk login dulu ya, agar yang bisa melakukan manajemen itu hanya admin dan operatornya gitu ya. Nah, di sini kita coba ya, admin, kemudian passwordnya. Oke, kita masuk. Ya, jadi setelah username dan password tadi dicek ke database, cocok gitu, maka akan diarahkan ke sini. Tapi kalau tidak cocok ya ditolak ya. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini ya. Secara default itu akan muncul tabel ya. Tabelnya itu akan berisi list-list dokumen. Tapi list-list dokumennya itu sesuai dengan statusnya. Secara default tuh status yang terpilih itu adalah status urutan pertama, yaitu dokumen disimpan di sini. Kalau misalnya untuk status ID-nya ini kita ganti ya. Kita ganti misalnya dari disimpan gitu kan. Kita ke yang dicetak. Nah, dia tabelnya akan update gitu. Tabelnya akan update sesuai dengan statusnya. Jadi tabel yang muncul ini bukan select all ya, tapi select all where gitu. Ada where status ID-nya gitu kan. Ya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita lihat status-status yang lain, kita coba upload dokumen dulu ya. Jadi nanti admin atau operator itu akan upload dokumen di sini. Ini kita pencet upload dokumen. Nah, maka kita bisa pilih dokumennya. Kita pilih dokumen PDF gitu ya. Pilih dokumen PDF. Nah, selanjutnya kita perlu mengisi nama gitu. Nah, identitas dan alamat-alamat ini itu dibutuhkan karena nanti kan dokumen yang akan disimpan ini itu tentu jangan sampai tertukar dengan dokumen-dokumen lain gitu. Nah, seperti itu. Karena kan yang ngeprint bisa banyak kan. Jadi kita isi dulu ya namanya misalnya ya. Namanya di sini misalnya Romi 2 gitu ya. Misalnya Romi 2 gitu. Kemudian untuk nomor handphonenya gitu kan. Gitu ya. Kemudian untuk emailnya gitu ya. Ini email saya ya. Kemudian untuk alamatnya ya, misalkan jalan 111 gitu kan. Nah, kemudian keterangannya misalnya ini jangan sampai dikirim lama gitu misalnya ya. Adalah catatan orangnya maunya apa gitu, atau misalnya dia ingin dikirim khusus atau apa gitu, dicetak khusus dan lain-lain. Nah, itu kita simpan, maka akan langsung ada di tabel ya, tabel dengan status disimpan di sini ya. Kita ada di, kalau statusnya disimpan ada di sini. Nah, jika dokumen ini udah banyak yang disimpan nih, misalnya yang bagian operator yang khusus untuk nyimpan dokumen aja gitu, misalnya nerima reservasi gitu kan. Nah, nanti ada misalnya operator yang dia login lagi di laptop satunya lagi ya kan, dia tugasnya ngeprint aja misalnya. Nah, maka dia bisa lihat di sini ya, dia bisa lihat yang udah tersimpan apa aja. Nah, di mana yang mau dia print, dia print. Misalnya ini kita print. Nah, di saat ini tombol cetaknya ini dipencet, nah maka dokumennya akan terbuka gitu. Dokumennya terbuka, ini bisa direview gitu ya. Ini bisa direview dan kemudian bisa di
ngeprint gitu, seperti biasa ngeprint PDF. Nah, kalau PDF-nya ditutup, nah statusnya udah hilang dari sini gitu ya. Jadi kita bisa lihat ke yang dicetak gitu. Nah, misalnya ada petugas operator lain lagi, misalnya role-nya ada yang lain lagi, misalnya dia tugasnya ngirim-ngirim dokumen aja gitu kan. Nah, kan bisa dilihat sini. Oh ya, tadi itu perhitungan untuk jumlah halaman, ukuran kertas itu otomatis ya. Jadi ketika dokumen tadi di-upload, itu secara otomatis jumlah kertasnya itu akan dihitung gitu. Berapa sih jumlah halaman yang ada di dalam, kemudian ukurannya berapa, kemudian yang warna berapa gitu misalnya. Itu nanti akan diperlukan untuk perhitungan biaya ya. Gitu. Nah, misalnya tugas yang ngirim-ngirim tuh udah lihat nih di sini di yang statusnya dicetak udah selesai. Nah, dia mau kirim gitu misalnya. Ya pencet aja tombol kirim. Nah, kan tadi udah ada tuh alamat-alamat, nomor HP, email dan lain-lain gitu. Nah, kita bisa lihat di status yang sedang dikirim. Misalnya pengirimannya udah selesai, nah kita bisa selesaikan. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat yang diselesai ini. Kalau misalnya dia mau cetak lagi bisa, atau kalau dia mau hapus untuk privacy misalnya dia mau dihapus ya, ini bisa dihapus saja. Nah, lebih kurang seperti itu ya untuk manajemennya. Dengan aplikasi ini kita bisa bikin banyak petugas operator untuk mengerjakan satu pekerjaan masing-masing gitu, sehingga usahanya itu bisa berjalan simultan, rapi, terdokumentasi dengan baik gitu. Kedepannya memang akan banyak yang akan kita tambahkan ya, termasuk di sini adalah payment methodnya gitu kan, kemudian accountingnya, download laporan dan lain-lain. Tapi memang karena keterbatasan waktu, kita fokus di fitur yang basic-basic dulu aja seperti itu. Atau istilahnya MVP lah ya, minimum valuable product gitu. Nah, kita lihat masuk ke section kedua. Di sini kita review sedikit codingannya ya. Di sini kita menggunakan database SQL Server, Microsoft SQL Server yang koneksinya itu menggunakan LinQ ya. LinQ itu SQL. Koneksinya itu ada di sini di file yang ini nih con.designer.cs ya. Dia sebenarnya barengan sama con yang DBML ya. Nah, koneksinya ada di sini. Nah, koneksi file kelas ini, kelas yang con ini dipakai di semua file. Contohnya itu ada di documents.cs ya. Sini kita lihat di dokumen sukses. Jadi kan CRUD, create, read, update, delete. Nah, di bagian read-nya di mana? Di bagian read-nya itu ada di get documents ya. Kalau misalkan kita coba cari get documents. Nah, di get documents. Nah, di sini nih ada bagian yang ini ada DC-nya juga ya. Oh ya, DC-nya itu tadi di atas, coba kalau kita scroll ke paling atas. Itu tadi di bawahnya kelas itu kita bikin properti yang namanya DC, yang mana itu adalah instansiasi dari koneksi ke LinQ-nya tadi. Nah, jadi kalau instansiasinya sudah ada, nah perintahnya tadi kayak mana yang get documents tadi, yang get documents tadi. Nah di sini, ini kelihatan dia menggunakan DC itu ya, dia ngambil tabel documents ya, DC documents itu. Nah dia select, tapi ada where-nya gitu ya, yang where status ID-nya berapa. Gitu. Jadi bukan select all. Nah ini untuk read. Kalau untuk create itu ada di file upload ya. Create, read, update, delete. Nah yang create-nya ada di file yang upload document.cs. Nah di sini juga ada di bawahnya kelas ini ada instansiasi DC-nya, DC sama dengan apa gitu kan. Nah kemudian untuk yang ininya proses create-nya atau menambah filenya itu ada di ini ya, yang submit. Ya. Nah, di sini nih ada. Jadi pertama ketika dokumen itu disubmit, dia pertama akan ngitung dulu jumlah halaman atau color-nya berapa, ukuran kertas berapa. Ini saya bikin sebuah metode sendiri ya. Nanti kita lihat metodenya. Kemudian dia nyimpan juga gitu kan, nyimpan juga filenya. Filenya itu disimpan di file explorer. Coba kita lihat ke file explorer. Dinyimpan di lokal di folder documents jasaprint.id di sini. Ya. Nah, dokumen itu disimpan dengan nama yang di rename ya, namanya UUID panjang gitu. Tujuannya ada dua, yang pertama untuk privacy, yang kedua untuk agar kalau ada dokumen yang diupload dengan nama yang sama itu nggak saling nimpa gitu ya. Itu tujuannya. Kita balik ke sini. Nah, di sini ada dikumpulin data-datanya ya kan, variabel-variabelnya lalu disimpan di sini. Itu untuk create. Selanjutnya untuk update dan delete kita balik ke yang documents.cs ya. Documents.cs. Nah, di sini tuh ada contohnya ya di yang gen send button misalnya gitu ya. Ya, di sini. Kita cari dulu gen send buttonnya yang void-nya ya. Nah, ini. Nah, di bagian bawahnya ini kalau kita scroll ke bawah, nah di sini dia pakai DC juga untuk update gitu. Jadi statusnya dirubah gitu. Di sini ada beberapa kondisi ya. Kalau misalnya status ID yang terpilih saat ini itu adalah disimpan, maka tombolnya akan tombol dicetak
Kalau statusnya dicetak, maka tombolnya tombol dikirim. Kalau status dikirim, maka tombol selesai. Nah, ketika tombol selesai, karena ketika statusnya selesai, maka tombolnya tombol delete. Berarti di situ create, read, update, delete. Nah, masuk yang bagian delete. Kita cari yang gen delete, nah, ini. Nah, di sini di bagian DC-nya beda sendiri nih. DC-nya itu DC yang delete gitu ya, delete and submit ya. Itu untuk create, update, delete ya. Itu section kedua. Section terakhir kita akan review sedikit tentang database-nya ya. Kita buka SSMS. Jadi di sini sebenarnya udah banyak tabel ya. Udah banyak tabel yang saya persiapkan karena memang rencananya aplikasi ini kita akan lengkapi fitur-fiturnya. Tapi memang untuk fitur basic saat ini yang baru kita pakai itu 4 tabel aja ya. Itu tabel documents yang ini. Tabel documents. Di sini menyimpan file path dari dokumennya, kemudian identitas pemilik dokumennya, status ID-nya gitu ya. Nah, di sini lengkap ya, itu kolom-kolomnya. Nah, kemudian status ID-nya itu reference ke tabel ini, tabel dokumen status nih, di sini. Ya, jadi ada yang tadi itu ada disimpan, dicetak, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian untuk usernya itu ada roles ya, roles di sini agar menentukan nih roles-nya apa aja gitu, ada admin, ada operator, dan lain-lain. Nah, roles ini dipakai di user. Nah, di user di sini ya. Jadi username-nya apa, password-nya, role levelnya berapa. Nah, untuk password di sini disimpan dalam bentuk hash ya, hash bcrypt dari string password-nya agar aman gitu ya. Jadi password-nya nggak disimpan secara string langsung gitu, tapi di hashing dulu gitu ya. Oke, lebih kurang seperti itu ya reviewnya untuk aplikasi jasaprint.id ini. Ini menggunakan C# .NET ini nanti akan dibuild untuk Windows, tapi nanti kita akan bikin juga dengan framework lain, dengan bahasa yang lain, agar bisa online di web dan juga bisa untuk di mobile ya, kayak gitu. Domainnya nanti ada jasaprint.id, itu domainnya sudah kita reserve ya, udah kita persiapkan, udah ready untuk dipakai gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.